Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia dalam YouTube channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung channel ini untuk terus maju dan berkembang. Dan selamat datang aku ucapin kepada teman-teman yang baru bergabung dalam YouTube channel ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu rasa bahagia. Karena akhir-akhir ini teman-teman banyak orang yang tidak puas dengan apa yang dia capai, apa yang dia peroleh, dan banyak orang akhir-akhir ini merasa tidak bahagia, tidak happy dalam hidupnya. Kenapa? Kenapa hal itu harus terjadi? Oke teman-teman, jadi kalau kita ngomongin masalah rasa bahagia, semua orang pasti punya standar yang khusus apa itu bahagia dan bagaimana mengekspresikan rasa bahagia itu. Lalu teman-teman, kalau begitu ceritanya, apa sih definisi bahagia itu sendiri menurut kalian? Ya pasti semua orang punya standar ya, pasti semua orang punya ukuran. Ketika orang belum punya rumah, saat dia punya rumah itu sebuah kebahagiaan. Ketika orang belum punya sepeda dan dia punya sepeda, itu ketika dia memiliki sepeda itu sebuah kebahagiaan. Dan ketika ada orang yang nggak bisa sekolah dan dia bisa sekolah, itu sebuah kebahagiaan, sebuah pencapaian yang membuat dia bisa bahagia. Ketika orang masih sendiri dan memiliki teman hidup, itu sebuah kebahagiaan. Tapi apa kabarnya ketika kita sudah punya teman hidup dan ada masalah lagi, belum punya keturunan, ya kan, nggak bahagia. Ketika udah berjalan memasuki pernikahan, ya kan, satu sama lain ada yang tidak setia, ya pernikahan tidak bisa dibilang jadi sebuah kebahagiaan. Nah, jadi teman-teman, karena banyak hal seperti inilah yang membuat kita terkadang salah untuk mengartikan dan mendefinisikan apa sih itu bahagia, gimana sih cara ngedapatinnya, dan apa sih yang harus aku jadiin patokan untuk aku bisa bahagia. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku punya prinsip yang menurut aku selama ini aku pandang baik, dan prinsip yang selama ini aku pegang, yaitu standarnya adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan, itu yang menjadi pegangan dalam hidup aku. Oke, aku akan bacakan buat kita semua bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah pandangan rasa bahagia. Ini ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ada banyak orang yang mendengarkan. Oke, aku bacakan dalam Matius pasal 5 ayat yang kedua ya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, berbahagia dalam pandangan Alkitab ini ada banyak bentuknya dan luas sekali. Jadi teman-teman, dikatakan bahwa dalam ayat ini ketika kamu dianiaya, kamu berbahagia. Dianiaya karena kamu memegang teguh prinsip kebenaran. Jadi teman-teman, ketika kita memandang sebuah kebahagiaan, kita meletakkan kebahagiaan itu ada pada uang kita, ada pada harta kita, ada pada kecantikan kita, kegantengan kita, jabatan kita, dan
kebahagiaan yang kita pandang ada pada kemewahan itu sia-sia teman-teman, karena semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Ya kan, kecantikan, kemolekan, ya kan, atau jabatan, atau uang, harta, tahta, semuanya apa yang kamu miliki itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sesaat. Semuanya bisa hilang lenyap dalam sesaat. Tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika kamu melakukan kebenaran, dan kebenaran itu berdasarkan kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Oke, tetap semangat teman-teman. Ingat, jangan terlena dengan dunia ini, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kamu boleh rekomendasi lagi apa yang harus kita bahas selanjutnya. Oke, bye. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.